Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan men-sharingkan salah satu video. Video ini adalah perbincangan saya dengan salah seorang presiden direktur Miron Travel. Dia adalah Petrus Alexander Hari Karnadi. Sosok ini adalah umat yang berasal dari Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Pada tanggal 26 Juni tahun 2025, saya berkesempatan untuk mengunjungi kantornya di Jalan Tanah Abang untuk berbicara dan sharing tentang pengalamannya sebagai seorang presiden direktur, di mana ia mengelola jasa pelayanan tour travel, di mana dia melayani umat Katolik yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan mengunjungi daerah seperti Lourdes dan tempat-tempat suci lainnya yang ada di sana. Selama 23 tahun ia mengelola travel ini. Ada suka, ada duka yang dialaminya. Tetapi yang pasti poin yang ingin dia bagikan adalah pekerjaan yang dia tekuni sesungguhnya sebagai balasan cinta Tuhan bagi pribadinya, Hari Karnadi, atas rahmat yang diterima, atas perlindungan yang diterima dalam sepanjang kehidupannya. Beliau kini berusia 77 tahun. Ikuti wawancara saya dengan Pak Hari Karnadi berikut ini. Berapa tuh? 22 atau 23. Ya, sebentar lagi pesta perak. Pesta perak. Tapi ya itu tadi ya, tidak lepas dari situasi yang ya menyenangkan juga banyak, yang kurang menyenangkan juga ada gitu ya. Memang namanya usaha seperti itu ya Pak Hari ya. Ya, saya kira itulah warna-warni kita punya kehidupan, Pak. Ya. Kehidupan kita penuh warna-warni, plus minus, negatif, positif. Ya. Maka disitulah pandai-pandai kita mengelola iman kita. Kalau positif terus ya enggak usah Tuhan kasih iman sama kita. Tapi karena Tuhan tahu kita punya perjalanan ini banyak hal-hal yang membutuhkan penyertaan Dia, lindungan Dia. Tinggal kita mau nggak percaya bahwa Dia menyertai kita, Dia melindungi kita. Dan mungkin bukan langsung dari Tuhan, mungkin dari sesama kita. Dan mungkin kita yang jadi pelindung sesama kita. Maka bagaimana mencari tahu ini semua? Apakah saya jadi pelindung sesama? Ataukah sesama jadi pelindung saya? Bagaimana mau cari tahunya, Pak? Dan saya banyak mempelopori tempat-tempat yang karena beberapa imam memberi masukan, seperti Manopelo, itu saya yang pelopor ya. Peregrinus ya. Kemudian Ponmen, tempat Maria menampakkan diri, banyak Pak, banyak tempat-tempat. Sekarang mulai mulai diikuti juga oleh kawan-kawan travel membawa orang ke sana. Tapi saya senang. Saya senang karena ya, tapi entah apa dan kenapa mesti saya, nah ini kadang-kadang kan juga terpikir ya. Tapi saya pikir banyak imam-imam dikirim Tuhan untuk beritahu saya, Pak Hari ada tempat itu bagus, datang ke sana. Baik Romo, saya coba pelajari. Dan ternyata betul. Dan banyak orang menyukai. Dan banyak buah-buahnya. Ya itu saya
pikir Tuhan kirim melalui para imam-imam yang kenal saya, yang memberi saya banyak bekal-bekal. Saya berterima kasih pada mereka semua. Pak Hari dulu aktif di Kerasulan Kitab Suci itu sampai berapa tahun itu? Wow. Lulus KPKS tahun 1999. Saya langsung ditarik oleh waktu itu yang pegang itu Romo Yohanes Subagio. Yohanes Subagio. Oke. Berjalan terus sampai beliau akhirnya menjadi Fikjen. Saya masih di sana. Beliau saya kira itu Fikjen terlama itu, 14 tahun itu. Dan saya masih di Komisi Kerasulan Kitab Suci. Jadi kalau lihat Romo udah 14 tahun, saya sebelumnya juga ikut. Nah, mungkin lebih ya dari itu. Tapi sekarang kan banyak regenerasi, banyak kader-kader baru. Saatnya lah kita mundur ya. Tapi ya saya masih gembira, Tuhan masih minta saya bukan hanya kepada Katolik ya. Minggu lalu baru kepada mereka yang oikumene ya. Dan saya juga bicara tentang iman, harapan, dan kasih itu. Yang sekarang ditanyakan lagi. Dan nanti di Santa Helena atau mana? Saya diminta lagi bicara tentang iman dan harapan. Kapan Pak? Kalau nggak salah bulan Juli. Bulan Juli ya? Kalau nggak salah itu. Oke. Oh, untuk bicara di sana ya? Ada nama Pak Franz, itu Santa Helena atau apa? Oh gitu ya. Oke. Ya nanti kalau hadir di Helena saya konfirmasi ke Pak Hari ya. Kalau nggak salah ya itu Santa Helena itu. Kalau nggak salah loh Pak. Oh iya. Dapat anak. Nah itu saya sempat juga marah kepada Tuhan ya. Tapi memang lagi-lagi itulah Tuhan punya rencana lain ya. Setelah 10 tahun baru Tuhan titipkan dan satu anak. Tidak tambah. Ya. Mengapa? Karena saya mintanya satu Pak. Kenapa saya minta satu? Dulu saya berobat di salah satu klinik pemerintah atau kedokteran universitas milik pemerintah. Di situ ditulis reproduksi anak. Saya konsultasi di sana lama sekali. Tapi apa yang terjadi? Di sana bukan membantu orang memproduksi anak, tapi aborsi. Satu hari saya lihat mungkin 20 bayi itu di aborsi. Nah, di situ hati saya menjerit. Tuhan, 20 anak hilang. Saya minta satu Tuhan. Tiap kali datang, Tuhan saya minta satu. Akhirnya Tuhan kasih satu. Maka lain kali Bapak kalau bilang minta 5 Tuhan, siapa tahu dikasih lebih dari satu. Tapi di situ saya kecewa. Karena dokter di sana itu nggak ada setengah jam Pak. Cut. Gugur. Kecewa kami berdua. Minta satu Tuhan. 10 tahun kami menang. Sekarang dia sudah bantu saya. Sekarang sedang pergi bawa ziarah. Oke. Dan dia juga punya pengalaman di kerohanian ya. Waktu dia bersekolah di Kanada pernah diutus oleh gereja. Dia ketua muda-mudi di Vancouver. Diutus untuk ikut konferensi kitab suci dan semacam itulah. Oh, luar biasa. Ya, itu maka saya bilang jalan Tuhan ini sungguh banyak keheranan kita. Dan sekarang Tuhan kembalikan dari Kanada kembali ke sini, bisa membantu saya untuk menjadi penerus mudah-mudahan. Sekarang sedang pergi dia, ada di Lourdes ini 2 hari ini. Oh, ada di Lourdes ya. Ibu sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Masih di jalan panjang kan Pak? Kedoya. Oh, Kedoya. Ya, Oh, iya. masih. Masih ya.